Tuh. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah para pendengar rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita atau mengambil faedah dari risalah Fadailul Quran Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Kita baca bil Quran, itu dosanya orang yang mereka berbuat kirim. Seorang muslim punya kewajiban untuk memuliakan Al-Quranul Karim. Dari belajar sampai dia bisa membaca, sehingga dia bagaimana punya kebiasaan membaca Al-Quranul Karim. Kemudian meningkat dengan dia berusaha untuk memahami makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim, sehingga dia melakukan tadabbur. Karena Al-Quran adalah kitab hidayah, kitab petunjuk, yang tidak akan mungkin kita bisa mengambil petunjuk dari Al-Quranul Karim kecuali dengan kita melakukan tadabbur atau memahami ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Kemudian kewajiban yang berikutnya adalah bagaimana dia bisa mengamalkan apa yang terkandung di dalam ayat Al-Quran. Setelah dia memahami, maka tertuntut berikutnya adalah mengamalkan. Tidak boleh pada tingkat dia sekedar hanya memahami aja. Lalu bagaimana dia pula mendakwahkan Al-Quranul Karim, menyebarkan Al-Quran, menjelaskan kepada manusia tentang Al-Quran, membela dari para penjahat Al-Quran. Ini adalah sikap yang harusnya dimiliki seorang muslim, sehingga dia termasuk orang mengagungkan Al-Quran. Dia termasuk orang mereka mengagungkan ini kitab Allah. Dan di sini beliau ingin mengingatkan pada kita tentang perkara-perkara yang masuk di dalam sikap orang mereka durhaka terhadap Al-Quranul Karim. Orang mereka berbuat jahat terhadap Al-Quranul Karim. Dinukilkan oleh beliau dalam ada beberapa ayat Al-Quran dan hadits Nabi. Yang pertama dinukilkan firman Allah Ta'ala, وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. Dan tidaklah ini orang itu sesat kecuali, dan tidak Allah menyesatkan orang tersebut kecuali orang fasik. Dan tidaklah sesat dengan Al-Quran kecuali orang-orang fasik. Ayat ini berisi diantaranya bagaimana Allah membuat tamsil. Allah tidak malu membuatkan tamsil, walaupun tamsil yang dianggap rendahan. Innallaha la yastahi ayat riba mathalan ma ba'udatan wa ma fawqaha. Allah tidak malu untuk membuat permisalan dengan ba'udah, ini nyamuk, wa ma fawqaha, atau bahkan yang lebih rendah daripada yaitu nyamuk. Karena setiap tamsil Allah ada hikmah, yang di situ ada pelajaran-pelajaran yang Allah akan berikan kepada ini kita semuanya. Dan lalu di antara penutupan ayatnya Allah katakan, wa ma yudhillu bi ilal fasiqin. Dan tidaklah sesat dengan tamsil-tamsil Allah Ta'ala kecuali orang-orang yang fasik. Inna Allah la yahdi qaumal fasikin. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang fasik. Di antara kejahatan terhadap Al-Quran adalah berbuat fasik. Fasik artinya khuruj anit ta'ah, yaitu keluar dari ketaatan. Orang yang fasik
orang yang mereka keluar dari ketaatan kepada Allah SWT. Melakukan berbagai macam perbuatan kemaksiatan, melakukan berbagai macam perbuatan yang menunjukkan tentang penyelisihan mereka terhadap Al-Quranul Karim. Sengaja mereka menyelisih Al-Quranul Karim. Sehingga menyelisih Al-Quran. Melakukan berbagai macam kejahatan, kerusakan, kemaksiatan. Ini adalah termasuk perbuatan kefasikan. Perbuatan fasik. Fasik yang berarti dia menyelisih apa yang diajarkan oleh Al-Quran, maka dia telah berbuat durhaka kepada Al-Quranul Karim. Yang seharusnya bagaimana kita tunduk dan patuh. Sami'na wa ta'na. Bagaimana kita ini betul-betul bisa mengikuti Al-Quran, mentaati Al-Quranul Karim. Sehingga kita menjadi orang yang betul-betul taat kepada Al-Quran. Sehingga kita orang berbakti kepada Al-Quran. Jadi kita berbakti mewujudkan isi kandungan Al-Quranul Karim. Maka dia telah berbuat baik kepada Al-Quranul Karim. Maka di antara kejahatan kepada Al-Quran, berbuat jahat kepada Al-Quran, ada ini kehidupan yang mereka banyak tenggelam dalam perbuatan fasik. Jauh dari nilai-nilai ketaatan kepada Allah SWT. Jauh dari nilai ketaatan kepada Rasulnya SAW. Sehingga dia menjadi orang yang fasik, yang durhaka kepada Allah, menyelisih hidupnya dengan bimbingan Al-Quranul Karim. Ayat yang kedua yang beliau bawakan adalah firman Allah Ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia orang-orang kafir. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala adalah kewajiban. Kita diperintahkan berhukum dengan hukum Allah dan diperintahkan pula menghukum manusia dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Fahkum bainan nas. Hukumi manusia dengan ini ajaran Allah Ta'ala. Dan kita sendiri diperintahkan Allah untuk bertahkim dengan Al-Quranul Karim. Seorang mukmin, orang mereka senantiasa mengembalikan segala perkara kepada Al-Quran. Dan tidak ada sikap seorang mukmin terhadap seruan-seruan Al-Quran kecuali sami'na wa ta'na. Innama kana qalal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ta'na. Tidak ada ucapan seorang mukmin ketika Allah dan Rasul yang menyerunya kecuali ucapannya adalah sami'na wa ta'na. Ya Rabb, aku mendengar, ya Rabb, aku mentaati. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan enggak pantas kalau ada orang mereka mengatakan dirinya mukmin akan tapi dia tidak selera, belum sejalan seleranya dengan apa yang telah diputuskan Allah dan Rasulnya. Wa makana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna laumul khairatu min amrihim. Kata Allah, sama sekali tidak pantas seorang itu dia mengaku dirinya mukmin atau mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan sebuah perkara, dia masih memiliki pilihan lain dari apa yang dipilihkan Allah dan Rasulnya. Seorang mukmin harusnya seleranya dengan imannya itu menyesuaikan dengan apa yang menjadi keinginan Allah dan Rasulnya. Karena dia telah mengimani Allah dan Rasulnya. Sehingga pilihan-pilihan Allah dan Rasulnya itu yang pasti terbaik akan menjadi pilihan dia juga. Itu mukmin. Menunjukkan dia jujur menjadi seorang mukmin. Maka jika Allah dan Rasulnya telah membuat pilihan, memutuskan sebuah pilihan untuk mukminin dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah akhlak, lalu dia masih memiliki pilihan lain, maka tidak layak sama sekali dia mengatakan dirinya mukmin. Dia berarti seleranya belum matching
Dia belum sesuai keinginannya dengan apa yang nanti belum sejalan dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Yang seharusnya dengan iman itu tidaklah dia membenci kecuali tidaklah dia mencintai kecuali karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah. Pilihan Allah pilihan dia. Pilihan Rasulnya pilihan dia. Itu kalau dia betul-betul jujur sebagai syarat yaitu mukmin. Dan bahkan sungguhnya Allah bersumpah, tidaklah seorang dikatakan mukmin kecuali betul-betul dia memiliki sikap-sikap yang totalitas menerima apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, lalu tunduk patuh atau patuhnya dengan keputusan, yaitu Allah dan Rasulnya. Fala wa rabbik, demi Allah, Rabbmu, demi Rabbmu, la yu'minuna, hakikatnya mereka tidak dikatakan sebagai orang-orang yang beriman. Hakikatnya mereka bukanlah orang-orang yang mukmin sejati. Bisa kafir, bisa munafik, bisa mukmin yang dhaful iman. Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Hingga mereka menjadikan engkau yang Muhammad sebagai hakim yang akan memutuskan segala perkara mereka. Seorang mukmin dia akan rela bertahkim kepada Nabi. Dia akan membawa semua permasalahannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia menjadi orang yang benar-benar yaitu siap untuk bertahkim, berhukum kepada Nabi. Thumma la yaitu tunduk sepatu-patuhnya. Dia betul-betul tunduk sepatu-patuhnya. Dia taslim, taslimnya. Taslim itu kalau berkaitan dengan berita-berita yang dia dapatkan dari Allah dan Rasulnya, pengkhabaran dari Allah dan Rasulnya, Allah mengkhabarkan tentang dirinya, nama dan sifatnya, Allah mengkhabarkan tentang surga dan nerakanya, Allah mengkhabarkan tentang hari kiamat, Allah mengkhabarkan tentang hari kebangkitan, dan seterusnya. Maka wajib dia untuk membenarkan setiap khabar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dia mendustakannya. Dan kalau itu berkaitan dengan perintah dan larangan, al-awamir wan nawahi, kalau itu bentuknya perintah dan larangan, maka dia wajib untuk tunduk dengan perintah dan larangan Allah Ta'ala. Dia sami'na wa ta'na. Bagaimana dia mendengar dan bagaimana dia taat. Sami'na wa ta'na. Kemudian, itulah sifat seorang mukmin. Sehingga apabila seorang dia tidak sanggup, tidak mau berhukum dengan Al-Quran, berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah durhaka terhadap Al-Qur'anul Karim. Karena kewajiban seorang mukmin adalah bertahkim dengan Al-Qur'an. Dia telah berbuat fajir terhadap Al-Qur'anul Karim. Dia menyatakan keimanannya kepada Al-Qur'an, tapi dia nggak punya ketunduk patuhan kepada Al-Qur'anul Karim. Dan kalimat faulaikumul kafirun bisa kufur akbar, bisa kufur asghar. Orang yang mereka terang-terangan menentang berhukum dengan Al-Quranul Karim, menentang terang-terangan, maka dia adalah kafir. Terkadang orang mereka menyelisih Al-Quran, tapi karena hawa nafsunya, tapi dia tidak sertai penentangan kepada Al-Quran. Tidak dia sertai dengan pendustaan terhadap Al-Quranul Karim. Contoh mamanya, Al-Quran memerintahkan berhijab. Al-Quran memerintahkan dia berhijab. Maka seorang mukmin yang baik dia akan berhijab. Tapi ada orang yang mereka mengatakan dirinya berislam, beriman, tetapi dia tidak berhijab. Dengan banyak pertimbangan, dia mengakui hijab itu wajib, tapi pertimbangan dia, hawa nafsu dia, kepentingan dia,
menjadikan dia kemudian sekarang belum berjilbab, maka tidak berjilbabnya orang ini bersama dengan pengakuan dia terhadap kebenaran Al-Quran, wajibnya perintah berhijab, sehingga merasa bermaksiat, maka ini perbuatan ini kufur asghar. Kemaksiatan kufur asghar, kufur kecil. Sehingga orang mereka tidak berhukum Allah bisa menjadi kufur akbar, bisa menjadi kufur asghar. Tergantung bagaimana sikapnya, tidak berhukum dengan hukum Allah itu. Kemudian yang ketiga, ayat yang beliau bawakan adalah innal ladzina yaktumuna ma anzalallah minal kitab wa yastaruna bi thamanan qalila. Orang-orang yang mereka ini menyembunyikan apa yang Allah turunkan dari kitab dan mereka menjual dengan harga yang murah, maka Allah katakan ulaika ma yaquluna fi butunihim ilan nar wa la yukallimumullahu yaumil qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Maka orang seperti ini dia telah memasukkan ke perutnya itu api. Tidaklah dia memasukkan ke perutnya kecuali api. Dan Allah nanti tidak akan mengajak mereka berbicara di hari kiamat kelak, pembicaraan yang penuh dengan keridhaan maksudnya. Allah akan murka pada mereka, wala yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Dan Allah tidak akan menyucikan mereka dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Ini ancaman orang mereka menyembunyikan apa yang diturunkan oleh Allah SWT. Dan ini merupakan bagian akhlak Yahudi. Akhlak para ulama Yahudi, akhlak orang-orang alimnya Yahudi. Yang orang-orang Yahudi simbol orang-orang yang mereka rusak, orang-orang alim yang rusak. Dan kerusakan mereka sangat banyak. Ada di antara mereka yang dikatakan Allah dengan ungkapan yuharrifun al-kalima an mawadhi'ih. Mereka telah melakukan tahrif, telah merubah-rubah. Ya ini kitab mereka di tempat-tempatnya. Sehingga mereka merusak kitab yang diturunkan Allah Ta'ala, dia rubah-rubah, dia tahrif, bisa merubah lafaz, bisa merubah makna. Sehingga akhirnya Taurat yang Allah turunkan tidak disajikan sebagaimana aslinya, tapi telah mereka rubah-rubah. Ini kejahatan. Di antara mereka ada yang talbisul haqqa bil batil. Mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Sehingga al-haq dia campur-campurkan kebatilan. Demikian pula di antara mereka ada yang menjual wa yastaruna bi ayati llahi tsamanan qalila. Mereka menjual ayat Allah dengan harga yang murah. Berapa murahnya itu? Seandainya ayat itu dijual dengan harga dunia dan seisinya, itu masih murah. Karena dunia isinya nggak ada harganya untuk menebus azab Allah Ta'ala. Maka mereka yang menyimpangkan agama hanya untuk mendapatkan dunia, dia telah menjual ayat Allah dengan harga yang murah. Di antara mereka pula, bagaimana mereka, yaitu melakukan berbagai macam kejahatan-kejahatan, yaktumuna ma anzalallah, menyembunyikan apa yang Allah, ini harusnya mereka terangkan. Bagaimana mereka menyembunyikan hakikat ini Rasulullah SAW yang telah diterangkan dalam Taurat dengan sangat gamblang. Sampai mereka juga mengenal Nabi itu seperti mengenal anak kandungnya sendiri. Karena saking jelasnya, gamblangnya yang disebutkan dalam Taurat, kitab Taurat mereka. Ini dia sembunyikan. Maka ini semuanya kejahatan-kejahatan yang akan orang-orang Yahudi. Dan Nabi kita mengingatkan akan pula ada di kalangan muslimin yang melakukan semodel perbuatan orang Yahudi. Menjual ayat Allah, makan harta manusia dengan cara yang batil, merubah-rubah agama, kemudian membuat-buat bid'ah, rahbaniyatan ibtada'uha, ma katabna alih. Ini mereka membuat bid'ah robaniyah. Ma katabna
yang tidak pernah Allah Subhanahu wa taala buatkan syariat rohbaniyah itu, mereka ibtada'uha, membuat-buat bid'ah. Maka di kalangan umat ini pun juga akan ada orang mereka itu membuat-buat bid'ah dalam agama, padahal agama telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan dan ditiru oleh kaum muslimin. Dan itu termasuk di antara bentuk kedurhakaan terhadap Al-Qur'anul Karim. Di antara bentuk kedurhakaannya adalah bagaimana mereka menyembunyikan Al-Quran, menyembunyikan ini ayat yang Allah turunkan, menjual dengan harga yang murah. Ini adalah bentuk kedurhakaan terhadap ini Al-Quran. Harusnya dia terangkan dengan gamblang, dia sampaikan dengan jelas, tapi dia sembunyikan karena ada kepentingan. Harusnya dia bagaimana menjadikan Al-Quran itu harga untuk mendapatkan jannah dan pahala besar, tapi dia jual belikan dengan fatwa-fatwa yang menyesatkan hanya untuk mendapatkan ini potongan-potongan kehidupan itu dunia. Kemudian dibawakan hadis tentang Khawarij. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, yakhruju fi hadhil ummah, akan keluar dari kalangan umat ini qaumun takhiruna salatakum ma salatihim. Satu kaum yang kalian akan menganggap salat kalian dan puasa kalian, salat kalian gak seberapa dibandingkan dengan salat mereka. Ibadah kalian akan Anda pandang gak seberapa dibandingkan ibadah mereka. Yang menunjukkan orang Khawarij adalah orang-orang yang mereka ini sangat menampakkan ini dhair ibadah yang sangat luar biasa. Sahabat aja merasa ibadahnya nggak serapa dengan ibadahnya orang Khawarij. Fayaqra'una al-Qur'an la yujawizu khuluqahum aw hanajirahum. Mereka membaca Al-Quran, tapi bacanya tidak melewati tulang tenggorokan mereka. Bacaannya tidak melewati tulang tenggorokan mereka, alias mereka tidak memahami isi kandungan Al-Quran dengan baik. Sehingga walaupun dia suka baca Quran, dia bahkan mungkin hafal Quran, tetapi ternyata nggak paham isi kandungannya, maka dia pun menjadi orang-orang yang justru menyelisih Al-Quran. Dan itu merupakan bentuk kedurhakaan terhadap Al-Quran. Ya merukuna minad din muruqas sahmi minar ramiyah. Dia lepas anaknya, dia lepas dari agamanya seperti lepasnya anak panah dari busurnya. Sehingga orang Khawarij ini, mereka Masya Allah sangat luar biasa penampilan ibadahnya, tetapi punya yaitu kerusakan dalam beragama. Tampilannya brutal, dia kafirkan kaum muslimin, bahkan yang dikafirkan tidak tanggung-tanggung. Ini sahabat Ali bin Abi Thalib. Yang notabene-nya sahabat Ali bin Abi Thalib adalah anak laki-laki yang pertama kali masuk Islam. Laki-laki dari kalangan anak-anak yang pertama kali masuk Islam. Beliau termasuk sepupu Nabi karena anak pamannya. Beliau termasuk ini alim di kalangan para ini terkenal sebagai orang qadhi. Ali orang yang juga menantu Nabi, suaminya Fatimah. Dan Ali khalifahnya Nabi, khalifah yang keempat. Dan bahkan Ali ditakyin sebagai Tainalul Jannah. Tapi oleh orang Khawarij dikafirkan dengan gampang. Mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Dengan alasan Ali telah tidak berhukum dengan hukum Allah Ta'ala. Tidak berhukum dengan hukum Allah SWT. Tuduhan ini membuat mereka kemudian mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Yang ceritanya bahwasanya Ali bin Abi Thalib ketika bertikai dengan Muawiyah kemudian mengutus hakim. Ali mengutus Abu Musa al-Asy'ari dan yaitu
Muawiyah mengutus Amr bin As. Berunding, sepakat. Maka kesepakatan ini yang membuat orang Khawarij kemudian bahkan menyempal keluar dari kelompok Ali. Dan bahkan mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Sehingga gerakannya dahsyat dan mengerikan. Menumpahkan darah. Dan semisalnya. Gampang ya ini mengkafirkan, menumpahkan darah. Ini adalah di antara ciri khas orang Khawarij. Yang mereka juga ditangkap oleh Nabi. Dalam hadis yang lainnya dengan ungkapan sufahaul ahlam. Orang-orang mereka dangkal pemahaman mereka tentang agama. Sehingga akhirnya cupatnya ilmu mereka. Tapi keberaniannya yang luar biasa. Maka akhirnya mereka di antara kebodohannya adalah menggunakan ayat-ayat untuk mengkafirkan sahabat Ali bin Abi Thalib. Ini kebodohan di antara kebodohan orang-orang Khawarij. Dan Nabi jelaskan banyak sifat-sifat orang munafik, orang Khawarij yang diterangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sifat mereka seperti yang disebutkan di dalam hadis tersebut, mereka adalah sufahaul ahlam. Orang-orang yang mereka bodoh tentang ini urusan agama mereka. Mereka sangat dangkal. Ini tentang agama ini mereka. Di dalam hadis Nabi sebutkan diantaranya orang-orang Khawarij, orang mereka muncul di akhir para sahabat Nabi atau di akhir para sahabat Nabi muncul di zaman Ali dan kemudian keluar dari kelompok Ali dan bahkan mengkafirkan Ali bin Abi Thalib yang suasana ibadahnya Masya Allah tetapi memiliki pemikiran yang sangat ini rusak. Kemudian Khawarij ini juga orang mereka terkenal anak-anak muda yang ilmunya belum mendalam. Hudatsaul asnan. Mereka anak muda yang baru tumbuh giginya. Dalam agama ini dibutuhkan kematangan ilmu. Sehingga kita diarahkan oleh Nabi kita agar senantiasa bersama dengan para ulama kibar. Al-barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan itu bersama dengan ulama, ini besarkan ulama sepuh kalian. Karena secara ilmu mereka telah betul-betul menep. Ilmunya tua dan matang, menep. Jiwanya menep. Ini adalah apabila kita senantiasa bersama dengan para ulama. Sehingga akan senantiasa terbimbing dengan ilmu. Anak-orang Khawarij ini adalah kebanyakan para syabab, jadi para pemuda. Mereka sufahaul ahlam. Dikatakan Nabi dengan ungkapan orang yang bodoh. Ini dangkal pemahaman mereka terhadap ini agama Allah SWT. Sehingga tidak memiliki kekokohan dalam beragama, tidak memiliki kekuatan akar yang kuat di dalam ini beragama. Ilmunya lemah. Ilmunya lemah, maka cara beragamanya pasti akan lemah. Itu pasti. Nggak mungkin tidak. Ilmunya lemah membuat agama dia ini juga lemah. Ini goyah. Orang-orang Khawarij, orang mereka ini Masya Allah alul Quran. Para qurra. Para qurra. Tapi yaqra'un al-Quran. La yujawizu taraqiyahum. Mereka membaca Al-Quran. Tetapi tidak melewati tulang tenggorokan, tidak melewati tenggorokan mereka. Alias mereka tidak paham. Tidak paham terhadap isi kandungan Al-Quranul Karim. Sehingga Nabi bahkan pernah mengingatkan aktsaru munafiki ummati qurra'uha. Kebanyakan munafik di kalangan umatnya adalah orang-orang ini para qurra'nya. Maka hati-hati, saat ini orang Allah berikan Al-Quranul Karim. Bersama Al-Quran dalam segala sisi kehidupan. Para Khawarij mereka gemar membaca Quran, mereka qari, para qurra, tetapi
Mereka anak-anak muda yang pemahaman agama sangat dangkal. Kemudian mereka orang-orang yang pembaca Quran, penghafal Quran, tapi tidak memahami isi kandungan ini Al-Quranul Karim itu sendiri. Ini adalah diantara ini orang Khawarij. Ciri mereka adalah ciri-ciri yang sangat yaitu buruk. Termasuk yang cirinya adalah orang Khawarij adalah mereka bagaimana gampangnya mengkafirkan yaitu kaum muslimin. Pengkafiran yang muncul dari kebodohan mereka terhadap yakni Al-Quranul Karim. Hulu dan masalah takfir diantaranya. Hulu dan perkara takfir. Dan kita diingatkan oleh Nabi dari semua sikap hulu. Iyyakum wal ghuluwa. Hati-hati kalian dari sikap hulu. Karena sikap hulu ini ahlaka man kana qablakum, perkara yang telah membinasakan orang sebelum ini kalian. Dan umat ini hancur karena hulu. Kaumnya Nuh hulu dengan orang salah menjadi musyrik. Dan akhirnya diadab Allah Ta'ala. Orang Nasrani hulu dengan mengatakan Uzair ini Isa bin Allah. Orang Yahudi hulu dengan mengatakan Uzair ibn Allah. Hulu dengan ulama mereka menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Ini orang-orang Yahudi. Sehingga jangan sampai kita ini bersikap seperti orang-orang Yahudi yang dikatakan Allah wala yakunu kalladzina utul kitab min qablu. Jangan kamu seperti ahli kitab sebelumnya yang Allah berikan kitab kepada mereka, tapi mereka durhaka kepada itu Allah, kepada kitabnya, kepada Rasulnya. Kemudian dalil yang terakhir yang beliau bawakan adalah berkata Ibnu Umar di sini, kan Ibnu Umar yarahum syirar al-khalqi. Ibnu Umar memandang orang Khawarij itu adalah seburuk-buruk makhluk. Seburuk-buruk makhluk. Menukil apa yang disampaikan Nabi tentang orang Khawarij. Innahum yang talaku ila ayatin nasalat fil kuffar faja'aluha al mu'minin. Mereka menjadikan ayat-ayat yang berkaitan orang kafir mereka terapkan pada kaum mukminin sehingga mereka kafirkan ini kaum mukminin tersebut. Lalu riwayat yang terakhir dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an man su'ila an ilmin thumma katamahu uljima yaumal qiyamah bilijami min nar. Barang siapa dia ditanya tentang Al-Qur'anul Karim, ditanya tentang agama, ditanya tentang masalah agama lalu dia jawab tanpa ilmu atau dia sembunyikan jawabannya itu, maka dia akan dirantai, dia di kiamat kelak dilemparkan ke dalam jahanam. Ini adalah diantara dampak orang mereka menyembunyikan ilmu, menyembunyikan agama. Dan biasanya orang-orang mereka menyembunyikan agama ini karena ada kepentingan. Ada kepentingan duniawi yang mereka agendakan. Yang kalau dia terangkan secara terang-terangan akan bisa membuat hancurnya dunia dia, hancurnya harta dia, sehingga dia sembunyikan ayat yang berkaitan dengan hal-hal yang akan membongkar aibnya sendiri, membongkar ini keburukannya. Ini karena ketidakjujuran mereka di dalam ini beragama. Ini yang kita sampaikan dulu, mudah-mudahan manfaat, sehingga sikap fajir kepada Al-Quran itu diantaranya mereka melakukan kefasikan. Menjadi orang fasik adalah fajir. Karena fasik tidak mengikuti, mentaati isi kandungan Quranul Karim.
Termasuk sikap fajir adalah tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sikap fajir adalah sikap melakukan hajrul Quran. Itu tidak membacanya, tidak mentelaahnya, tidak memahaminya, tidak mengamalkannya, tidak mendakwakannya, tidak berhukum dengannya. Kemudian termasuk kefajiran kepada Quran adalah sikapnya orang ulama Yahudi yang menjual ayat Allah, merubah kitab Allah kepada kebatilan yang mereka rubah dengan berbagai macam kebatilan, mencampur adukkan kebenaran dengan keburukan. Dan berbagai macam perbuatan orang ulama itu khawarij yang mereka atau sikap yaitu fajir durhaka kepada Al-Quran. Di antaranya adalah sikap yang mereka tidak bertakim dengan Al-Quranul Karim. Tidak berhukum dengan hukum Al-Quranul Karim. Dan sikap fajir pula adalah di antaranya seperti perbuatan orang-orang khawarij yang mereka mengkafirkan kaum muslimin, menggunakan ayat Allah untuk dipakai bukan pada tempatnya, sehingga banyak memanipulasi manusia dengan ayat Al-Quran, sehingga membuat sesatnya manusia mengikuti mereka. Ini adalah diantara bentuk kefajiran, termasuk menyembunyikan ayat Allah SWT. Ini termasuk kefajiran terhadap Al-Quran, berbuat durhaka kepada Al-Quranul Karim. Harusnya kita bagaimana belajar sampai kita bisa membaca kemudian merenungkan ayat maknanya, lalu bagaimana kita bisa mengamalkannya, mendakwakannya, membilanya. Itulah yang sesungguhnya harus dimiliki oleh seorang muslim sehingga dia telah berbuat baik Al-Quran. Adapun yang menyelisihinya maka dia telah yaitu melakukan kefajiran, kedurhakaan kepada Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.